Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, jurusan Pendidikan Ekonomi. Tujuan saya membuat video ini adalah memenuhi tugas akhir semester saya. Yang saya bahas adalah tentang kecerdasan buatan atau yang disingkat dengan AI. Jadi kecerdasan buatan ini adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut dengan juga intelijen artifisial. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini telah dikembangkan besar-besaran, sehingga teknologi ini akan meniru bahkan mengambil alih pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia. Beberapa perusahaan teknologi telah menerapkan AI, di antaranya Amazon, Facebook, hingga Google. Tetapi siapa sangka bahwa AI juga merambah ke dunia pendidikan. Pasalnya, sekolah-sekolah juga berkembang, begitu juga dengan teknologinya. Salah satu adalah sebuah kursus akuntansi di Umar Law menggunakan buku teks online melalui short praktek. Pendiri Microsoft, Bill Gates sendiri merupakan salah satu pendukung pengguna AI di bidang pendidikan. Gates bahkan percaya AI memperbaiki pendidikan dalam banyak hal. Adapun fungsi-fungsi yang bisa dilakukan dari AI di bidang pendidikan, pertama, pembelajaran yang lebih cerdas. Pembelajaran dalam sistem AI merupakan pembelajaran yang dioperasionalkan sehingga meningkatkan pengalaman belajar siswa. Pembelajaran AI dalam sistem individual ini menunjukkan bahwa hal ini dapat meningkatkan fokus siswa. Pasalnya, AI memiliki kemampuan untuk mengajar siswa secara individual dan mengenali area yang dibutuhkan untuk menemukan cara pengajaran yang tepat pada siswa melalui kecerdasan buatan tersebut. Misalnya, jika teknologi ini tahu kamu tertarik dengan mobil balap, maka itu yang akan digunakan sebagai analogi atau contoh untuk memahami materi pembelajaran. Yang kedua, identifikasi bila siswa tidak mengerti. Kecerdasan AI bisa mengidentifikasi konsep seperti apa yang tidak dipahami oleh siswa, sehingga nantinya AI bisa melakukan penyesuaian untuk menentukan cara baru dalam membentuk pembelajaran siswa. Blackboard, salah satu alat bidang pendidikan, kini banyak digunakan perguruan tinggi. Sebuah platform online ini digunakan para profesor untuk merilis catatan perkemahan, pekerjaan rumah maksudnya, kuis dan tes. Mengidentifikasikan alasan di balik ketidakpahaman siswa. Yang ketiga yaitu manfaat dari AI, menilai tugas dari program AI memiliki kedua pilihan ganda dan pertanyaan dengan jawaban singkat. Kedepannya AI juga bisa menilai pertanyaan esai. Oleh sebab itu, para guru tidak perlu lagi menghabiskan waktu mengerjakan tugas menilai setiap jam, karena guru dapat berkonsentrasi pada pengajaran dan interaksi satu lawan satu saja. Siswa juga mendapat hasil nilai langsung melalui AI. Mereka tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan nilai mereka. Siswa juga akan menuai keuntungan dari guru yang memiliki waktu tambahan untuk proses pembelajaran dan mengajar. Pemanfaatan artificial intelligence atau AI di industri 4.0 sudah hadir di berbagai lini kehidupan. Terminologi dari AI merujuk pada serangkaian sistem komputer yang memungkinkan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Kemampuan nilai yang membuat sebagai kalangan menganggap kalau AI bisa menjadi ancaman baru bagi manusia, terutama di dunia kerja. Akan ada banyak lapangan pekerjaan yang hilang karena sudah bisa ditangani dengan AI. Senior Manager Business Development Qualcomm Teknologi Indonesia, Dominikus Santoso menyampaikan, anggapan kalau AI bisa menjadi ancaman baru tidak sepenuhnya benar. Justru kehadiran
EA banyak memudahkan kerja manusia. Misalnya saja seorang dokter yang menggunakan teknologi EA untuk mendiagnosa keluhan penyakit pasiennya, atau seorang mekanik yang menggunakan teknologi EA untuk mengetahui sumber kerusakan komponen hanya dari suara mesin. EA bukanlah sebuah ancaman, tetapi justru banyak membantu pekerjaan manusia. Kerja seorang dokter atau mekanik menjadi lebih cepat dengan bantuan teknologi ini. Tetapi untuk eksekusi akhirnya tenaga mereka tetap yang paling dibutuhkan. EA hanya membantu diagnosa awal saja, kata Dominikus Santoso di acara Snapdragon Academy 3.0 di Jakarta. Meskipun ada beberapa pekerjaan yang diambil alih oleh EA, menurut Dominikus juru area EA dan juga Internet of Things, banyak menciptakan peluang kerja baru. Hal ini juga terjadi ketika dimulainya industri 3.0 yang menjadi awal kemunculan komputer. Agar tidak menjadi bagian dari orang yang tergerus perkembangan teknologi, Dominikus mengingatkan untuk selalu mengupdate keahlian sesuai dengan tren atau revolusi industri yang terjadi. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya masih proses pembelajaran, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.